Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putu Lestari dengan nomor NIM 3119166. Di sini saya akan menjelaskan tentang hyoscyamin. Hyoscyamin berasal dari tumbuhan Datura meter L, tumbuh pada daerah yang memiliki suhu yang panas. Daun dan bijinya mengandung alkaloid skopolamin, berfungsi sebagai antispasmodik dan sedatif. Pada tumbuhan Hyoscyamus mutisus dan H. niger tumbuh di daerah Amerika Selatan dan Kanada dikenal dengan nama henbane dan bijinya digunakan sebagai relaksasi pada otot. Hyoscyamin merupakan turunan senyawa metabolit sekunder dari golongan alkaloid. Habitat dan penyebaran kecubung. Kecubung atau Datura meter L dikenal sebagai trompet bidadari atau trompet setan. Tanaman ini tumbuh liar di daerah tropis dan dibudidayakan sebagai bahan obat. Tanaman ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1753 oleh Linnaeus. Menurut Agus 2010, kecubung tersebar luas di Indonesia, terutama di daerah beriklim kering. Umumnya tumbuh liar di tempat terbuka, panas, tanah berpasir, atau ladang. Kecubung berasal dari Asia dan Afrika, kemudian tersebar meluas sampai di Amerika. Selain tumbuh liar di ladang-ladang kecubung, sering ditanam di kebun halaman rumah sebagai tanaman pagar atau tanaman hias yang berkhasiat sebagai obat. Bahan aktif dalam daun kecubung. Pertama, menurut Idris tahun 2015, kecubung atau Datura meter L mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol pada bagian daun, bunga, biji, serta akar. Kandungan senyawa alkaloidnya antara lain zat lemak, steroid, fenol, saponin, tanin, dan terpenting dengan bahan aktif seperti atropin, hyoscyamin, skopolamin, hyosin, zat lemak, kalsium, oksalat, metosdin, morhyoscyamin, norkopolamin, kuskohegrina, nikotin, dan hyoscyamin. Yang ketiga, menurut Wijaya Kusuma Agustin pada tahun 1992, kecubung mengandung 0,3 sampai 0,4% alkaloid, lebih kurang 85% skopolamin dan 15% hyoscyamin dan antropin tergantung varietas, lokasi dan musim. Zat aktifnya dapat menimbulkan halusinasi bagi pemakainya. Jika alkaloid kecubung diisolasi, maka akan terdeteksi adanya senyawa metil kristalin yang mempunyai efek relaksasi pada otot gerak. 4. Untuk itu, pemakaiannya sangat hati-hati dan terbatas sebagai obat luar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Ajijah, NIM 3119194. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis hyoscyamin pada tumbuhan. Nah, hyoscyamin ini dapat diekstraksi dari tumbuhan dari famili Solanae, terutama pada tumbuhan kecubung atau Datura mentel atau Datura stramonium. Karena hyoscyamin ini adalah prekursor langsung dalam biosintesis tanaman hyosin, maka ia diproduksi melalui jalur metabolisme yang sama. Kemudian, biosintesis dari hyosin ini dimulai dengan dekarboksila atau dekarboksilasi dari ornitin. Kemudian dibawa ke putresin oleh dekarboksilase atau dekarboksilase ornitin. Nah, setelah itu si putresin ini diubah menjadi atau dimetilasi menjadi N-metilputresin dengan si putresin N-metil metiltransferase. Sebuah oksidase putresin yang secara khusus ini dibuat oleh putresin termetilasi mengkatalisis deaminasi. Nah, senyawa ini menjadi 4-metilaminobutanol yang kemudian mengalami pemesanan cincin spontan menjadi kation metil prolium. Tahap selanjutnya,
Si kation berolium ini mengembun dengan asam asetoasetat yang menghasilkan hydrogenis. Nah, setelah itu tidak ada aktivitas enzimatik yang lainnya yang dapat menunjukkan bahwa adanya si katalis pada reaksi ini. Kemudian adanya pembentuan ulang lebih lanjut dari hydrogen menjadi tropinon. Selanjutnya, tropinon ini direduktase atau direduksi mengubah tropinon menjadi tropin yang mengembun dengan fenilalanin yang diturunkan dari fenilaktat menjadi liltrorin. Kemudian sebuah sitokrom ini diklasifikasikan sebagai sitokrom P80P1 yang mengoksidasi dan menata kembali liltrorin ini untuk menjadi hiosiamin aldehid. Nah, ini ada kegunaan hiosiamin. Nah, hiosiamin ini digunakan untuk meredakan gejala kejang yang disebabkan oleh gangguan perut bagian bawah dan juga kandung kemih, termasuk tukak lambung, kemudian sindrom iritasi usus besar, divertikulitis, pankreatitis, kolik, dan juga sistitis interstisial. Nah, hiosiamin ini digunakan juga untuk memberikan pengobatan beberapa masalah jantung, kemudian mengontrol beberapa masalah penyakit Parkinson, serta untuk mengontrol gejala pernapasan, kemudian sekresi hiperlendir, dan juga digunakan pada pasien dengan diagnosis penyakit paru-paru. Kemudian, nah, ketika si hiosiamin ini digabungkan dengan opioid, maka akan meningkatkan efek analgesia atau pereda nyeri. Kemudian, pada beberapa manusia ini diperkirakan berkontribusi dengan efek ini. Obat atropin dan hiosin yang terkait erat dan anggota lain dari kelompok antikolinergik seperti siklobenzaprine, kemudian trihexyphenidyl dan orphenadrine yang juga digunakan untuk pada pengobatan ini. Nah, hiosiamin digunakan bersamaan dengan opioid ini atau agen antiperistaltik ini digunakan untuk mencegah si sembelit, yang sangat penting untuk mengingat resiko paralitik ileus. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu efek farmakologi dari hiosiamin. Efek farmakologi dari hiosiamin yang pertama adalah antimuskarinik, yaitu antagonis reseptor asetiklorin muskarinik lewat aksi asetiklorin di situs parasimpatik di tangan, subludah, sekresi lambung, otot jantung, simpul sinoatrial, otot polos di saluran pencernaan, dan sistem saraf pusat. Yang selanjutnya itu meningkatkan curah jantung dan detak jantung, menurunkan tekanan darah, dan mengeringkan sekresi. Dapat melawan serotonin pada dosis yang sebanding dengan hiosiamin. Memiliki kekuatan 98%-an antikolinergik atropin. Selanjutnya yaitu utama lainnya, belladonna, obat berasal hiosin, dikenal di Amerika Serikat sebagai skopolamin, memiliki 92% dari potensi anti-muskarinik atropin. Yang terakhir yaitu efek samping dari hiosiamin. Yang pertama yaitu mulut dan tenggorokan akan kering, nafsu makan meningkat yang menyebabkan penambahan berat badan, sakit mata, penglihatan, kabur, gelisah, pusing, aritma, kemerahan, dan pingsan.
dan overdosis akan menyebabkan sakit kepala, muntah-muntah, dan gejala sistem saraf pusat termasuk disorientasi, halusinasi, euforia, gairah seksual, hilang ingatan jangka pendek, dan kemudian koma pada kasus yang ekstrim. Efek euforia dan seksual lebih kuat dibandingkan anatropin, tapi lebih lemah hyosin, serta disclofenac, openadrin, silobenzaprin, trihexyphenidatin, dan antihistamin, etanolamin, seperti penitoloksamin. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Seperti yang dilihat di sini, kita mengambil sumber dari tiga sumber. Yang pertama yaitu dari jurnal El Nareswara, yang kedua dari jurnal studi Mas Samuel, dan yang ketiga dari JN Trigat. Demikian saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.